Jadi itu, nah termasuk juga soal pembiayaan. Pembiayaan kita teman-teman semuanya, kita punya namanya KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Ya, itu juga udah disubsidi pemerintah, bunganya juga kecil sekali, itu 6%, bahkan kemarin waktu pandemi 3% doang. Baru sekarang fair bahwa pemerintah lewat undang-undang loh dan PP, bahwa pemerintah pusat, daerah, BUMN, dari total anggarannya 40% tuh harus untuk UMKM. Jadi kalau BUMN belanja, 40% harus kasih ke UMKM, nggak boleh ke perusahaan-perusahaan gede, nggak boleh. Halo, salam sejahtera teman bos semua. Senang sekali saya Vera Melisa menjumpai Anda di Boskes, podcast buat bos dan calon bos, persembahan dari Kementerian Investasi BKPM. Teman bos tahu kan UMKM? UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang sangat dibutuhkan oleh kita masyarakat Indonesia karena dipercaya akan membantu perekonomian suatu negara. Dengan lahirnya UMKM ini diharapkan bisa dapat mensejahterakan masyarakat. Terus gimana sih supaya UMKM kita itu bisa terus berkembang dan perekonomian masyarakat kita juga pasti bisa naik kelas? Tentunya banyak program yang akan ditawarkan. Untuk itu hari ini kita akan bahas lebih lanjut bareng Mas Pradana Indra Putra, staf khusus bidang peningkatan pengusaha nasional. Apa kabar Mas Dana? Baik Vera, apa kabar? Ya. Nah Mas, kita bicara UMKM dimulai dari pengertiannya dulu nih Mas. Usaha mikro, kecil, menengah. Kalau boleh tahu itu klasifikasinya berdasarkan apa Mas? Jadi pertama ada dua klasifikasi. Yang pertama klasifikasi berdasarkan penjualan, omset. Yang kedua berdasarkan modal yang dimiliki. Jadi memang ada perubahan dari dulu sama pasca adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah kalau kita bicara menengah, sekarang itu menengah itu 5-10 miliar. Kecil itu 1-5 miliar, dan mikro itu di bawahnya. Jadi itu pengertian kita yang kita miliki sekarang. Nah dulu berbeda memang, dulu itu menengah tuh di atas 2,5 miliar, itu udah masuk ke dalam kategori menengah. Kenapa sih dirubah? Karena pada waktu itu kita lagi menghadapi pandemi, di mana banyak program-program pemerintah yang ditujukan tuh buat usaha-usaha yang kecil. Makanya pemerintah meluaskan kategori yang kecilnya. Agar apa? Agar para pengusaha yang terdampak sama pandemi bisa dapat banyak program pemerintah pada waktu itu, dan memang banyak kategori dari perbankan yang memang lebih memprioritaskan yang kecil dibanding yang menengah. Jadi menengahnya kita gedein lagi ke atas, lebih modal lebih gede lagi biar yang mampu makin mampu lah gitu ya. Nah yang di tengah-tengah ini makin bisa dibantu sama pemerintah, kira-kira gitu. Itu sih kategorinya. Jadi berdasarkan modal ya, yang menentukan. Paling dasar modal. Oke, nah tadi bicara soal pandemi ya Mas. Ya. Sekarang tuh situasi pandemi ini di Indonesia pelaku UMKM-nya kayak gimana Mas? Oke, jadi kalau kita bicara pelaku UMKM pasca pandemi gitu ya, jadi memang kita kalau during the pandemic sama post pandemic dia berbeda gitu ya. Jadi during the pandemic itu kita memang ya nggak cuma Indonesia lah ya, hampir di seluruh dunia semua kena dampak lah. Jadi memang kalau kita banyak lihat riset-risetnya, most of the research mention bahwa UMKM kita terdampak itu lebih dari 70%. Most of the research gitu ya. Dan itu bahkan dari total, kebanyakan perempuan, dan dari perempuan itu mungkin kurang lebih 40% juga terdampak. Tapi mereka itu 70% itu mengalami penurunan penjualan. Oke? Itu during the pandemic. Nah, tapi apa sih bedanya kita dibandingkan negara-negara lain gitu? Nah, UMKM kita nih, Vera, sebenarnya lebih banyak satu, ialah agriculture. Kedua, itu jualan makanan dan minuman atau biasa disebutnya mamin gitu ya. Nah, baru yang lain-lainnya, pariwisata dan lain-lain. Tapi dominantly itu dua itu. Nah, bedanya apa sama negara lain? Kita bisa bilang bahwa maupun UMKM kita terdampak, tapi kan pasti Vera dulu waktu pandemi atau beli makanan online lah gitu ya. Jadi pada saat pandemi pun pangan tetap dibutuhkan ya. Kita tetap makan nasi dan lain-lain. Jadi sebenarnya maupun terdampak tapi tidak menghilangkan pekerjaan mereka. Tapi menurunkan penjualannya iya, tapi tidak menghilangkan. Karena apa? Karena sektornya masih tumbuh. Gitu. Itu yang pertama. Nah, pasca pandemi gimana sih? Nah, ini sebenarnya kita juga harus bersyukur nih. Vera nih, teman-teman semua yang nontonnya, kita semua harus bersyukur nih. Jadi data yang sekarang kita punya, bahkan di kuartal terakhir kita punya beberapa indikator lah. Ini saya nggak bicara UMKM dulu, saya mau bicara ekonomi secara makronya dulu. Jadi yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi kita, bahkan di kuartal terakhir ya, dibandingkan Amerika, dibandingkan Inggris, dibandingkan Uni Eropa, dibandingkan China, itu kita lebih baik. Jadi kita tumbuh di angka 5,44%, itu kita cuma kalah sama Vietnam. Yang kedua adalah inflasi atau kenaikan harga bahan pokok lah gampangnya gitu ya bagi orang awam. Kita juga jauh lebih baik. Turki itu lebih dari 80% kalau nggak salah. Argentina lebih dari 60%. Jadi yang bisa dibayangkan misalnya sekarang katakanlah secangkir kopi gitu ya, tadinya harga Rp10.000 tiba-tiba jadi Rp18.000 misalnya gitu. Itu yang ribuan rupiah, gimana yang jutaan dan lain-lain.
Begitupun UMKM kita. UMKM kita maupun terdampak, tapi setelah post-pandemic, mereka semua sekarang udah rebound sangat baik lah, kira-kira gitu. Jadi ya, Vera pun merasakan lah, kita udah rame di mana-mana. Bali yang dulunya sepi banget, sekarang juga udah mulai rame, apalagi gara-gara G20 gitu ya. Jadi sekarang kalau kita bicara UMKM kita sekarang udah rebound, udah lebih baik, dan kita berharap bahwa reboundnya ini cepat sih gitu. Nah contohnya lagi apa, misalnya katakanlah ini nggak lagi bicara UMKM secara sendiri gitu ya. Contoh kemarin Pak Jokowi bicara soal Maluku Utara yang punya pertumbuhan ekonomi itu 20% lebih. Nah ini kata Pak Jokowi tertinggi di dunia loh. Jadi ini pertumbuhan Provinsi Maluku Utara secara ekonomi tertinggi di dunia. Teman-teman bisa bayangin itu gitu. Jadi kita berharap bahwa analogi seperti ini, kebangkitan UMKM-nya kita di Indonesia, rebound-nya itu meloncatnya jauh. Ini harapan kita. Dan memang kalau kita lihat sih sepertinya demikian sih. Kita harap bahwa nih kita we're getting to normal lebih cepat dibanding yang kita perkirakan malah gitu. Mudah-mudahan begitu terus ya Mas sampai tahun ke depan. Tapi ngomong-ngomong tahun depan nih Mas, kan suka terkait isu resesi. Kira-kira akan berdampak nggak sih nih Mas sama usaha di Indonesia? Iya, jadi gini. Jadi memang kita punya dua pendapat lah ya. Tapi memang kenapa sih Pak Jokowi bahkan Pak Menteri Bahlil gitu ya selalu ngomong kita nih menghadapi bahasa kerennya uncertainty lah di tahun 2023. Di mana kondisi ekonomi global tidak menentu gitu ya. Jadi uncertain sekali. Nah sebenarnya kalau yang saya tahu juga by data, insya Allah sih kayaknya kita tidak akan terlalu terdampak dibandingkan compare to another country lah gitu ya. Tapi kenapa ini penting untuk tetap dibicarakan, diinformasikan, disosialisasikan kepada halayak publik agar kita nggak lengah juga. Gitu kan ibaratnya kita kalau lagi berteman nih ada 5 orang, ada satu masalah yang 4 orang tahu, terus kita nggak ngomongin, nggak mungkin. Kita juga harus siap-siap lah. Kita harus aware sama, oh ada masalah ini ternyata di pergaulan kita ya. Ini sama juga, di antar negara sama juga. Nggak mungkin negara-negara lain ngomongin bahwa mereka lagi, oh kita kayak akan kena masalah nih besok atau 2 hari yang lagi. Terus kita sok-sok, enggak lah, gue nggak begitu. Kayak nggak mungkin juga, jadi nggak boleh. Nah makanya, kenapa Pak Jokowi, Pak Menteri semua ngomong bicara, hati-hati 2023, agar kita hati-hati. Itu dulu satu. Nah kedua, ini teman-teman semuanya, kita perlu perhatikan kenapa insya Allah kita juga ya nggak terlalu terdampak gitu ya. Kenapa? Karena pertama kita itu ekonomi kita rely heavily on consumption gitu ya. Jadi kita sangat bergantung sama konsumsi kita, belanja teh kayak, belanja bajunya Vera kayak, belanja sepatu saya misalnya gitu. Jadi kita rely sama itu. Nah konsumsi itu sendiri dominantly ternyata konsumsi orang Indonesia juga. Jadi bukan konsumsi yang ibaratnya ada orang Amerika sana beli baju gelondongan 2 truk misalnya gitu ya, nggak gitu. Jadi ternyata emang kita rely dari Indonesia ke Indonesia. Jadi konsumsi kita rely kebanyakan di domestik. Itu pertama. Yang kedua, kita ini, dampak resesi global itu biasanya sangat terdampak kepada negara-negara yang memang rely sama negara lainnya, dependensinya tinggi. Ya kalau misalnya kita bicara perang Rusia Ukraina deh sekarang misalnya kan ada, sekarang Inggris susah karena pasokan gas Rusia berkurang, Jerman begitu. Nah kita nggak gitu ya, karena kita ekspor kita itu cuman kontribusi ekspor kita terhadap kue ekonomi kita secara menurun nih Vera, itu cuman kalau nggak salah di bawah 15%. Jadi memang nggak begitu besar lah gitu ya. Jadi memang kalaupun negara-negara lain itu terdampak, pasti ada dampaknya buat kita. Tapi apakah pukulannya itu pukulan KO? Kira-kira enggak lah. Ini cuma pukulan-pukulan hook aja yang mudah-mudahan pukulan-pukulan ringan, yang mudah-mudahan kita udah terbuktikan di tengah pandemi pun negara-negara lain banyak yang tumbang, kita masih bisa bertahan alhamdulillah, dan kita yakin bahwa sekalipun ada resesi di tahun 2023, kita bisa bertahan dan kita bisa keluar dari resesi dengan baik sih. Nah Mas Dana, berarti ini relevan sama pertanyaan saya berikutnya nih Mas. Bahwa UMKM itu digadang-gadang sebagai penyelamat ekonomi bangsa karena berhasil bertahan di tengah gempuran pandemi COVID kemarin nih Mas. Nah kira-kira bisa dijabarkan nggak sih bukti nyata bahwa UMKM itu berhasil menjadi pertahanan ekonomi Indonesia? Saya akan mulai dari data dulu nih. Jadi ini logika yang paling gampang dan sederhana. Jadi teman-teman semua bagi yang belum tahu, UMKM kita itu dari total kurang lebih ya 133 juta angkatan kerja kita, 120 juta orangnya itu di-hire sama UMKM. Dan selama ini data unemployment atau pengangguran kita cenderung stagnan malah turun. Gitu ya. Nah berarti apa? Berarti secara nggak langsung mau di tengah pandemi mau di tengah krisis alhamdulillah UMKM kita menjadi bukti nyata pertahanan ekonomi kita. Karena apa? Buktinya adalah pengangguran juga
cenderung stagnan maupun turun kira-kira gitu ya. Nah itu data yang pertama gitu ya. Nah yang kedua teman-teman semuanya, Vera juga, jadi kita facing crisis tuh 3 kali lah kurang lebih, tapi mungkin 2 lah, 98 sama pandemi sekarang. 2015 so-so lah, nggak segitunya. Tapi dari semua itu, tahun 98 contohnya ketika krisis keuangan, kita tahu teman-teman kalau bisa baca Google, banyak mohon maaf gitu ya sebelumnya konglomerat kita atau orang-orang kaya ya oknum lah gitu ya, yang dia bukannya membantu Indonesia malah kabur ke luar negeri gitu, atau menyelamatkan diri di luar negeri gitu ya. Bahkan ada yang dipulangin dengan paksa dan lain-lain. Nah, kalau UMKM kita nggak mungkin kabur kan kira-kira gitu. Jadi ya akhirnya mereka bertahan di sini dan buktinya alhamdulillah kita bisa keluar dari krisis. Dan bahkan mereka lah yang di saat pada waktu itu banyak perusahaan-perusahaan besar yang melakukan PHK, yang gulung tikar, malah UMKM kita yang masih bertahan. Itu tahun 98. 2015 pun sama. Jadi maupun tidak seperti 98 lah. Ini cuma sedikit perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, dibandingkan negara-negara kita juga tidak segitunya. Kenapa? Tadi saya udah jelasin di awal, karena kita heavily rely sama UMKM kita yang itu berdasarkan konsumsi domestik kita. Jadi pada tahun itu dibandingkan negara-negara kita masih bertahan lah, oke banget. Nah pandemi ini pun juga tetap sama. Kita ngelihat bahkan sekarang UMKM kita lebih banyak masuk yang ke digital gitu ya. Jadi membuktikan bahwa mereka itu resilient, mereka bisa bertahan dan mereka malah bisa keluar dari kesulitan gitu. Malah membuka kesempatan baru ya Mas, yang tadinya ke digital terus sekarang beralih kayak jual di e-commerce kayak gitu ya. Jadi malah di balik kesusahan malah ada peluang untuk industri UMKM kita ya. Kalau kata-kata orang hebat ekonomi kan katanya gitu, di setiap krisis katanya ada kesempatan, ada hambatan, tinggal sudut pandang lu aja kemana gitu kan. Jadi ya oke lah. Oke. Gitu. Nah terus Mas, untuk pelaku UMKM sendiri itu tuh ada nggak sih payung hukum yang melindungi hak sama kewajibannya? Oke, jadi gini, kalau kita bicara UMKM yang terbaru itu yang pasti sebenarnya ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, itu yang terbaru karena dia UMKM juga masuk di sana. Yang kedua, kalau mau lebih rinci lagi itu di PP 7. Itu tahun 2021. Kebetulan waktu itu aku juga masuk di tim serap aspirasi membantu penyusunan juga di PP 7 itu. Jadi teman-teman bisa baca di sana. Itu menjadi payung hukum bagi UMKM sih. Dan banyak sebenarnya. Jadi itu kita bicara pertama tadi bicara soal kriteria. Kita bicara soal sebenarnya lebih banyak haknya dibanding kewajibannya. Jadi kita bicara soal definisi, kita bicara soal kemitraan, kita bicara soal alokasi. Jadi ada alokasi anggaran lah gitu ya. Sekarang itu pemerintah pusat dan daerah itu diwajibkan 40% itu anggarannya buat UMKM. Ada kita bicara alokasi tempat, kita bicara alokasi perlindungan. Alokasi perlindungan itu dalam tanda kutip adalah tadi di bawah 10M itu asing nggak boleh masuk. Itu khusus UMKM itu adalah unit usaha milik Indonesia. Itu gambaran-gambaran sih, itu yang menjadi payung hukum UMKM di Indonesia sih. Jadi ada jabarannya hak dan kewajibannya pelaku UMKM ya Mas. Nah terus kemarin nih di masa pandemi kan Mas, banyak UMKM yang bermasalah terkait pendanaan nih Mas. Nah, kira-kira ada nggak sih upaya dari pemerintah mengenai masalah pendanaan tersebut? Nah, jadi gini, teman-teman semua, kita sekarang pemerintah ini, Pak Jokowi juga sebenarnya nggak cuma soal pendanaan. Jadi, Pak Jokowi sangat concern banget sama UMKM. Gitu. Kalau mungkin teman-teman nih di luar sana bisa lihat berita, Pak Jokowi lagi marah-marah, kalau kita nggak beli produk-produk dalam negeri kita, misalnya gitu kan. Udah 2-3 kali deh kalau nggak salah, depan menteri-menteri, depan gubernur, depan beliau sangat concern ke sana. Jadi itu, termasuk juga soal pembiayaan kita teman-teman semuanya. Kita punya namanya KUR atau kredit usaha rakyat. Ya, itu juga udah disubsidi pemerintah, bunganya juga kecil sekali, itu 6%, bahkan kemarin waktu pandemi 3% doang. Itu alokasi banyak sekali. Ya, ini tadinya aja jadi total kredit lending kita dari total 100% baru 20% ke UMKM. Makanya sebenarnya uangnya itu masih banyak banget. Makanya Pak Jokowi sekarang punya target nggak lagi 20% tapi 30%. Mudah-mudahan ini akan tercapai. Dan ini alokasi masih banyak. Jadi teman-teman UMKM masih sangat bisa untuk mengajukan ini. Nggak hanya UMKM, koperasi pun juga ada. Jadi Kementerian Koperasi UKM itu punya namanya LPDB atau Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Nah ini ditujukan untuk koperasi-koperasi, terutama koperasi-koperasi yang sifatnya produksi. Nah itu dia bisa dapat pinjaman investasi dalam tanda kutip lah. Jadi intinya tapi mereka bisa dapat modal kerja dari situ. Nah ini 2 contoh konkret dari apa yang menjadi andalan pemerintah sih selama ini, dan alhamdulillah
sebenarnya berjalan dengan baik sih, karena udah berapa triliun gitu, setahu saya tersalurkan. Ya. Jadi Gitu. tadi terkait yang KUR itu Mas, mungkin selama ini nggak bisa mencapai target karena ada beban-beban gitu kayak bunganya besar atau ada agunan gitu Mas, bener nggak sih kayak gitu? Sebenarnya enggak. Nah, ini teman-teman UMKM yang apa, jangan sampai salah maksud nih Fer. Jadi seringkali di publik itu taunya, oh ini kalau ke bank udah pasti ada agunan. Benar. Kalau ke bank udah pasti ada jaminan. Nah, ini salah total. Jadi intinya KUR ini dialokasikan pemerintah untuk teman-teman UMKM di luar sana agar teman-teman semuanya bisa maju usahanya. Dan kita sadar lah, nggak mungkin misalnya katakanlah ada warung kelontong yang punya rumah bisa jadi jaminan di mana, nggak juga lah. Jadi emang pemerintah udah fully aware terhadap hal itu dan makanya nggak ada jaminan. Kalaupun ada, nanti lapor ke kita, nanti kita coba telepon perbankan nih, kira-kira gitu. Tapi basically nggak ada. Basically nggak ada jaminan. Berarti sudah dipermudah ya sekarang? Sudah dipermudah. Tadi mengenai bunga juga udah turun berarti ya? Udah turun. Bahkan kemarin, saya nggak tahu yang per hari ini, tapi kemarin waktu pandemi itu, KUR yang tadi 6%, bahkan cuma 3%. Oh gitu. Yes, betul. Karena kadang-kadang kan gampangan minjem sama teman ya Mas, dibandingin minjem ke bank kalau ada syarat-syaratnya. Betul. Oke, nah terus Mas selain tadi KUR dipermudah gitu Ya. kan, terus apalagi sih program dari pemerintah untuk mendorong UMKM kita nih? Menurut saya adalah bagi teman-teman yang mau jadi pengusaha atau teman-teman yang sudah jadi pengusaha 10 tahun, 12 tahun yang lalu nggak ada nih dukungan macam gini, nggak ada lah. Bisa dicek lah semua teman-teman pengusaha lainnya. Yang pertama adalah sekarang itu izinnya tunggal. Jadi dulu saya izin tunggal maksudnya adalah sekarang kita udah punya oss.go.id gitu ya, ini dia. oss.go.id. Teman-teman UMKM yang punya usaha perseorangan bisa langsung login, bisa langsung masuk asal punya KTP, langsung izinnya keluar di HP-nya masing-masing. Gitu, semudah itu. Zaman saya dulu pilihannya cuma 2. Kalau kita mau jadi pengusaha ya mungkin akte notaris gitu, kita jadi PT gitu ya, bayarnya lumayan mahal, ada setoran modal. Atau nggak ya udah nggak ada izin sama sekali. Dan most of us ya milih nggak ada izinnya dulu karena nggak ngaruh juga izin pada waktu itu. Nah sekarang udah ada pilihan yang tengah-tengah. Nah ini yang menjadi solusi bagi para pelaku usaha. Yang kedua, ini juga berlaku sebagai tanda daftar untuk SNI sama sertifikasi halal. Jadi sekarang teman-teman cukup daftar di NIB, langsung daftar kedua itu juga bagi yang membutuhkan. Teman-teman bisa bayangin nih, karena apa dulu juga banyak orang concern soal sertifikasi halal, makanya itu bantu juga. Nah, ini yang pertama, soal perizinan. Yang kedua, tadi saya bilang alokasi anggaran. Baru sekarang fair bahwa pemerintah lewat undang-undang loh dan PP, bahwa pemerintah pusat, daerah, BUMN, dari total anggarannya 40% itu harus untuk UMKM. Jadi kalau BUMN belanja, 40% harus kasih ke UMKM, nggak boleh ke perusahaan-perusahaan gede, nggak boleh. Nah ini sebelumnya nggak ada dukungan macam kayak gini. Nah ini kesempatan yang luar biasa, izinnya dikasih ibaratnya, marketnya dikasih juga. Nah sekarang tempat. Nah teman-teman semuanya, fair, kita sekarang juga sama lewat Undang-Undang CKPP 7 juga, itu sekarang 30% area komersil itu wajib diberikan untuk UMKM dengan harga yang diskon juga atau harga yang berbeda lah. Jadi kalau kita bicara katakan rest area yang dimiliki pemerintah misalnya gitu ya, 30% areanya itu sebenarnya harus untuk diberikan kepada UMKM. Makanya sekarang pemerintah yang galak nyari UMKM, bukan sebaliknya juga gitu loh. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, teman-teman semuanya, pemerintah daerah, pemerintah pusat sekarang juga diwajibkan nih untuk memitrakan antara perusahaan besar sama UMKM. Nah ini yang 4 hal ini yang menjadi alas dasar dukungan pemerintah terhadap UMKM sekarang, terutama post pandemic gitu ya. Dan ini sebelumnya nggak ada sama sekali dukungan-dukungan semacam ini. Terakhir permodalan, tadi yang udah kita bilang ada KUR, ada LPDB, itu 5 hal yang menjadi program paling mendasar dukungan pemerintah buat UMKM kita gitu. Ini sih yang mudah-mudahan jadi apa ya? Jadi kabar baik. Yes, ya, jadi kabar baik buat teman-teman UMKM. Dan jangan lupa informasi ini dimanfaatkan dan direbut kesempatannya. Jadi kalau misalnya nggak tahu, tanya gitu ya. Karena saya langsung ngasih tahu kalau kita punya program itu dia udah jadi, namanya kemitraan.oss.go.id. Itu bagi orang-orang atau pelaku usaha yang udah punya NIB, itu sekarang udah bisa untuk langsung login ke sana, cari proyek di sana. Jadi itu bentuk kemitraan yang kita lakuin. Jadi BKPM sekarang ngelakuin mau ngawinin antara perusahaan yang gede sama UMKM, biar UMKM-nya dapat pekerjaan di perusahaan itu. Tapi UMKM-nya harus berasal dari lokasi sekitarnya. Gitu. Jadi ini tujuannya apa, Fer? Biar ekonomi kita merata. Kan misalnya katakanlah Fer, perusahaan besar nih punya bangun pabrik katakanlah di mana Wonosobo misalnya. Taunya supplier-suppliernya dari Jawa Barat semuanya misalnya gitu ya. Nah ini nggak boleh. Pemerintah menjaga agar
ketika ada investasi masuk ke suatu tempat, itu kuenya itu merata di tempat itu juga gitu ya. Nah terus yang kedua di BUMN namanya Padi UMKM BUMN. Itu juga teman-teman bisa cari di Google, itu teman-teman bisa cari kerjaan di sana. Ini contoh-contoh kecil lah, apa namanya dukungan pemerintah terhadap UMKM gitu. Wah luar biasa ya, jadi nggak ada alasan nih buat temen bos yang mau mulai usaha ya Mas ya, karena informasinya segitu banyaknya tinggal mau dicari aja ya Mas ya, betul. tinggal Google ya Mas ya. Betul. Sama kemudahan yang nyata dari Kementerian Investasi adalah OSS tadi ya Mas ya, untuk perizinan. Jadi sekali izin perizinan bisa buat ngurusin. Cepet banget, cuman sejam kali. Oh gitu. Iya, cuma sejam dan itu apa namanya langsung sebagai tanda daftar sertifikasi halal sama SNI. Bagi yang butuh. Dan ini udah kita coba. Saya udah nyoba sendiri juga bahkan untuk mertua saya. Dan kita juga punya program tuh namanya Kemeninvest BKPM Goes to Campus. Saya keliling ke kampus-kampus, kita latih anak-anak kuliah. Cepat, bahkan ini cuma 30 menit udah keluar izin ya. Jadi oke lah. Gitu. Terus Mas, kan kita nih pengen kita kalau punya usaha, pengennya tuh expand gitu ya Mas ya. Nggak cuma di sini-sini aja gitu. Nah, ada nggak sih dukungan dari pemerintah kalau UMKM mau go internasional? Oke, jadi gini, ini penting nih teman-teman semuanya. Jadi kita di G20 kemarin, sebelum gua ngomongin program lah ya, sebelum saya ngomongin program, saya pengen ngomong bahwa di G20 kemarin ada kesepakatan yang alhamdulillah kita propose, nih Indonesia yang propose nih, yang dipropose sama pemerintah Indonesia, dan alhamdulillah disepakati oleh negara-negara anggota G20, oke? Yang pertama adalah negara-negara anggota G20 menyepakati untuk memasukkan UMKM kepada global supply chain. Oke, jadi ini penting. Kenapa? Karena ini menjadi alas dasar kesepakatan dulu nih, bahwa negara-negara kan kalau kita bicara go internasional, ya yang di sananya mau nerima nggak kan gitu dulu kan. Nah ini sekarang alhamdulillah bahwa bahkan ini sudah menjadi satu universal values lah gitu ya, bahwa oke, semua negara anggota sepakat bahwa UMKM itu harus masuk nih ke dalam rantai pasok global. Jangan perusahaan-perusahaan besar aja. Itu yang pertama. Yang kedua, di paragraf 37 kalau saya nggak salah, juga disepakati ini murni hasil kerja teman-teman di BKPM lah, teman-teman di kedeputian kerjasama gitu ya, bahwa diwajibkan adanya kerjasama antara investor asing dengan UMKM di negara situ. Nah ini juga dua hal yang menjadi kabar baik juga bagi UMKM dan menjadi alas dasar agar adanya kerjasama perusahaan-perusahaan global sama UMKM kita. Nah ini yang alhamdulillah menjadi kesepakatan. Ini yang pertama hasil G20 kita dengan negara-negara lain. Nah terus bentuk programnya apalagi kira-kira gitu ya. Nah bentuk programnya juga sekarang banyak, tapi memang dominantly jujur itu lebih banyak di handle sama Kementerian Perdagangan sama Kementerian Koperasi UMKM. Nah mereka Kemendak juga punya sekolah ekspor gitu ya. Mereka juga punya atase atau ITPC cabang di seluruh dunia, dan itu yang mereka coba sekarang untuk merangkum apa aja potensi ekspor kita yang bisa dikirim ke luar negeri. Nah kalau kami di BKPM, apa yang kami lakukan lebih kepada perusahaan-perusahaan asing yang sudah berdomisili di Indonesia, itu kita kawinkan lewat pekerjaan. Dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa UMKM kita di sini, kalau sudah dikenal sama perusahaan mereka di sini, bisa dibawa ke sana juga gitu. Dan alhamdulillah kemarin itu untuk program kemitraan kita, Fer, antara perusahaan besar sama UMKM, itu kita lebih dari 4 triliun kemarin per tahun ini yang udah kita mitrakan dalam konteks kontrak ya. Jadi pekerjaan, mereka dapat pekerjaan bukan dapat duit gitu. Tadi program kemitraan tadi ya Mas ya? Yes, betul. Wow. Nah terus tadi kan ngomongin mentor ya Mas? Yep. Jadi kan kalau pelaku UMKM itu kadang-kadang butuh mentor nih Mas. Kadang-kadang kita mau usaha nih, teman bos mau buka usaha, tapi nggak tahu nih mulainya dari mana, harus apa dulu. Nah ada nggak sih program gitu dari pemerintah untuk pelatihan atau sosialisasi oleh profesional gitu? Oke, pertama gini, kalau by pemerintah banyak sebenarnya. Salah satunya apa sih? Prakerja juga. Kartu prakerja itu salah satu program untuk mendorong tidak hanya skill-skill yang hard skill, tapi juga skill-skill entrepreneurship gitu. Kan intinya kan program kartu prakerja ini kan ditujukan bagi, mohon maaf, orang-orang yang siapa tahu terkena PHK. Kedua adalah sektor-sektor informal juga, gitu kan, yang tidak punya pekerjaan formal, kan gitu ya. Nah, jangan dianggap bahwa kartu prakerja ini dianggap juga cuma biar habis dilatih bisa ngejahit misalnya gitu ya. Nggak cuma itu doang, tapi yang kita juga mau latih atau mau coba ialah ya mindset-nya juga, kan gitu ya. Makanya pelatihan-pelatihannya juga ada yang berisinya soal entrepreneurship. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semuanya, memang Kemenkop UKM sendiri itu juga mereka sudah membuat pelatihan sebenarnya banyak. Tapi memang jujur kita punya masyarakat 240 juta jiwa lebih ya gitu ya, dan juga UMKM kita 64 juta jiwa. Jadi mungkin
kalau bagi teman-teman atau pelaku UMKM yang merasa, saya nggak pernah dapet nih Mas Dana programnya, dengan segala macam mohon maaf juga, tapi mudah-mudahan teman-teman semua bergiliran, bergantian dapat program-program itu gitu ya. Nah yang kedua teman-teman semuanya, insya Allah kita di tahun depan juga, BKPM juga pasti akan keliling lebih banyak. Tapi memang ini targetnya berbeda. Kita ini lebih menarget ke mahasiswa yang punya jiwa entrepreneurship. Jadi memang mudah-mudahan kita udah tes ini tahun ini, kita udah keliling ke Trisakti, ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, nanti siang aku ke UKI, ke UI juga udah. Untuk apa? Untuk kita bagaimana mengencourage anak-anak mahasiswa mau jadi pengusaha gitu. Nah ini yang kita mau coba jaring, dan yang sudah jadi pengusaha juga kita adakan workshop 1 hari, semuanya beres. Jadi kita bawa perbankan, kita bawa perizinan, semuanya kita harap apa yang jadi masalah dia kita selesaikan hari itu juga. Nah nanti mudah-mudahan insya Allah di tahun depan kita akan keliling tidak hanya di Jakarta, tapi di beberapa kampus di luar kota sana, untuk sekali lagi mendorong agar teman-teman mahasiswa mau jadi pengusaha gitu. Luar biasa sekali ya program pemerintah kita ya untuk meningkatkan UMKM di Indonesia ya Mas ya. Nah terus pesan-pesan nih Mas, pesan-pesan buat teman-teman di teman-teman bos di rumah, para pelaku usaha yang ingin melebarkan sayapnya agar lebih naik kelas gitu Mas. Jadi kalau biar naik kelas teman-teman semua, you have to push yourself gitu ya, sampai ke limit, itu yang paling pertama. Yang kedua tadi saya juga udah bilang bahwa dari sisi dari sisi kesempatan atau faktor eksternal, terutama pemerintah, kita sudah menyediakan hampir semuanya. Tadi saya udah bilang izinnya udah dikasih, tempatnya dikasih, proyeknya dikasih, pinjamannya dikasih, gitu ya. Semuanya programnya sudah hampir ada. Jadi sebenarnya udah nggak ada lagi alasan bahwa mau mengeluh atau misalnya nggak, kesempatannya nggak ada. No, kesempatannya begitu luas, begitu banyak. Cuman sekarang PR-nya teman-teman mau naik kelas apa enggak. Jadi bukan lagi di kita, di pemerintah. Bagi saya, pemerintah pastinya mendorong dengan saya juga tahu bahwa pemerintah tidak sempurna lah ya gitu ya, tidak sempurna. Tapi kita yakin bahwa pemerintah at least sudah mencoba menyediakan banyak hal. Tinggal para pelaku usaha UMKM-nya untuk memanfaatkan ini semuanya biar bisa naik kelas. Jadi teman-teman semua rebut kesempatannya, paksa diri teman-teman semuanya, dan insya Allah saya yakin dengan sendiri pasti akan naik kelas gitu. Wih, luar biasa. Jadi memang ini kesempatannya bagus, timingnya tepat banget untuk jadi pengusaha ya Mas ya? Banget. Dengan segala fasilitas yang diberikan tadi oleh pemerintah juga. Terakhir kasih tau lagi ya. Bank-bank itu sekarang banyak bukan diomelin sih, tapi dikejar target loh. Jadi untung ngasih kur. Jadi jangan kira ini bagi para pelaku UMKM di luar sana kayak, aduh saya takut nih ke bank, gimana gitu rasanya ketemu sama orang bank, takut segala macam. Teman-teman semua jangan salah. Pemerintah atau Pak Presiden sering banget nanyain ke perbankan, targetin gimana target Anda misalnya gitu. Kurnya udah berapa triliun, udah berapa banyak orang yang dapat kur. Jadi pemerintah pun sekarang lagi nyari-nyari UMKM malah. Jadi ini mudah-mudahan jadi penyemangat teman-teman semua juga. Amin. Gitu. Nah gitu teman bos, tadi insight-nya banyak banget nih dari Mas Dana mengenai program pemerintah kita untuk mendukung UMKM di Indonesia. Nah dari buat teman-teman bos nih yang baru mulai usaha atau usahanya udah jalan, kita udah denger banget tadi ada kemudahan-kemudahan dari pemerintah, yaitu kemudahan izin, terus fasilitas juga dikasih, ya Mas, mentoring juga ada ya Mas. Terus apalagi pelatihan usaha juga ada gitu. Nah semuanya itu tuh untuk solusi agar UMKM kita bisa naik kelas. Jadi teman-teman jangan takut untuk berkreasi, untuk memulai, dan yang penting cari informasinya sebanyak-banyak ya Mas ya. Betul. Kalau diem aja kan kita nggak tahu. Iya dong, jangan dong. Nonton podcast ini kan jadi tahu ya Mas. Oh iya, amin. Oke. Terima kasih teman bos sudah menyaksikan Bosscast. Jangan lupa untuk menyalakan notifikasi karena akan ada episode lain yang lebih seru. Saya Vera Melisa, pamit.